akan mengulas permasalahan itu, teman-teman. Mungkin yang pertama, saya ingin ke Pak Yasin dulu mungkin ya, sebagai mantan komisioner KPK, kira-kira menurut pandangan Pak Yasin, proses ideal untuk seleksi jabatan di internal KPK itu seperti apa? Lalu mungkin secara umum Pak Yasin bisa juga menyoroti kebijakan-kebijakan selama ini yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan KPK saat ini, apakah itu ideal atau justru sebaliknya gitu. Itu mungkin Pak Yasin. Jadi teman-teman sebelumnya kalau teman-teman ingin bertanya dalam forum ini, silahkan chat aja di forum chat di Zoom ini. Nanti di akhir akan kita bacakan dan tanyakan kepada para pembicara. Mungkin itu sebagai pembuka. Silakan Pak Yasin, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan di dalam, khususnya di dalam rekrutmen pegawai KPK ini sudah berbeda dengan periode-periode pimpinan KPK sebelumnya, yakni periode 1 sampai periode keempat, ini kan periode kelima. Hal yang penting yang menjadi fokus dari rekrutmen pegawai ini, periode sebelumnya itu mengutamakan bahwa integritas dan mendeteksi rekam jejak dari calon itu menjadi sangat penting di saat shortlisted dari rekrutmen itu akhirnya dari besar menjadi yang kecil itu terjadi gitu. Nah, pada saat pertama harus itu disepakati oleh semua pimpinan merujuk kepada tujuan berdirinya KPK ini kan harus berbeda soal integritasnya itu dibanding dengan penegak hukum lain. Karena dinyatakan di dalam pembukaan pada undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2001 tentang KPK itu bahwa karena ketidakmampuan di dalam melakukan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sebelumnya, yakni kepolisian dan kejaksaan, maka kita harus membuat suatu sistem yang berbeda, jangan sampai tidak ada katakanlah nilai tambah dari lembaga yang ada ini yang baru dibentuk ini dibanding dengan lembaga-lembaga sebelumnya, yakni yang mempunyai tugas pemberantasan korupsi, yakni kepolisian dan kejaksaan, sehingga dengan adanya KPK lembaga yang baru ini bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna di dalam pemberantasan korupsi. Nah, harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan orang-orang yang kompeten, dan lembaga itu harus mempunyai kultur yang berbeda dengan dua penegak hukum yang lainnya yang sama-sama juga mempunyai kewajiban di dalam atau mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan pemberantasan korupsi. Nah, saya lihat yang terakhir bahwa tidak ada Indonesia memanggil. Kemudian memang tidak terbuka seperti yang sebelumnya. Kalau kami mengikuti tes dulu tahun 2004, karena kami itu 2 periode ya. Saya berada di KPK sejak tahun 2004 awal berdirinya KPK dan belum ada direktur, belum ada deputi, ya baru saya masuk di situ. Untuk rekrutmen itu Indonesia memanggil itu jumlahnya 1.860 orang yang diterima hanya 7 orang, yakni 2 deputi dan 5 direktur. Saya salah satu di antara 5 direktur itu. Artinya apa? Jumlah pesertanya banyak, diumumkan secara terbuka, kemudian tahapan seleksinya juga transparan, diumumkan pada setiap tahapannya, dan diutamakan juga untuk menelusuri rekam jejak atau track record dari masing-masing individu yang akhirnya ikut di dalam shortlisted sampai kepada tahapan wawancara itu, sampai rumahnya, sampai mobilnya ada berapa, kekayaannya, semua itu terpapar di dalam suatu seleksi itu. Pernah melakukan tindak pidana atau tidak, pelanggaran disiplin atau tidak, itu semua terekam di dalam data-data yang dikumpulkan oleh deputi data dan informasi.
dari calon-calon yang akan dilakukan seleksi tersebut. Nah, sekarang apa seperti itu? Kok kelihatannya ada perubahan? Nah, padahal kita kan mengidamkan bahwa lembaga ini adalah lembaga yang sangat profesional, independen, integritasnya tinggi, dan membangun kultur yang berintegritas, menegakkan disiplin, menjadi contoh di dalam penegakan hukum. Dari lead by example itu dari segala aspek ini. Pimpinan itu harapan masyarakat seperti itu. Dikala itu tidak ada di KPK, maka public trust terhadap lembaga itu menjadi surut. Nah, maka kita harus mengkritisi, kenapa kok tidak dilakukan seperti katakanlah SOP dalam rekrutmen pegawai, itu untuk bisa mendapatkan pegawai-pegawai yang baik, yang punya integritas tinggi, yang tidak pernah melanggar disiplin misalnya saja, dan tidak melakukan tindakan pidana, atau bahkan apabila ada yang melakukan tindakan pidana, misalnya itu sudah langsung diwawancara dan langsung di-drop pada waktu saat wawancara itu. Misalnya pada saat kita itu mewawancarai, misalnya ada 3 calon biro umum saja, ada pernah melakukan kesalahan di dalam penyimpangan keuangan, besarannya hanya 3 juta, itu pun nggak bisa jadi, walaupun dia untuk ranking nilainya itu tertinggi. Akhirnya yang jadi yang nomor 2. Itu kita mengutamakan bahwa integritas pegawai itu adalah nomor 1. Jangan sampai dia itu mengulang perbuatan lamanya itu pada posisi yang katakanlah yang sangat strategis di KPK itu eselon 2 atau eselon 1. Nah, khusus untuk Deputi Penindakan, memang itu calonnya adalah dari lembaga penegak hukum, itu mengirim 2 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan. Misalnya saja yang dibutuhkan 5 ya dikirim 10 gitu. Nah, atau lebih dari itu juga boleh, akhirnya dalam shortlisted nanti kan dipilih yang terbaik dari yang dicalonkan, baik dari kepolisian maupun di kejaksaan. Kalau Deputi Penindakan tuh ya memang dari 2 itu, di antara 2 itu, misalnya saja ya dari kepolisian maupun kejaksaan. Pernah Pak Waris Sadono itu juga dari kejaksaan menduduki Deputi Penindakan. Tapi intinya adalah mereka itu adalah orang-orang yang di dalam ketentuan seleksinya itu terpilih orang yang berintegritas, tidak mempunyai rekod yang jelek, dan dia bahkan mempunyai reputasi baik di dalam pekerjaannya atau berprestasi. Itu yang dipilih oleh KPK. Jadi saya pernah ikut sebagai jajaran KPK dan saya pernah menduduki jajaran pimpinan KPK sebagai wakil ketua. Jadi tahu persis saya di KPK itu selama 8 tahun. Itu Bung Kurnia, yaitu yang saat yang bisa kita sampaikan. Apabila masih boleh menyampaikan yang lain, ya kita sampaikan juga ini. Bahwa pegawai kami dulu itu hanya sekitar 500, dari awal berdirinya itu 2004, 2005, 2004 dan 2005 itu kita melakukan rekrutmen walaupun tidak ada kepastian di dalam penerimaan. Artinya di tahun 2004 dan 2005 itu seluruh jajaran pegawai termasuk pimpinannya itu hanya menerima perskot. Untuk tataran direktur seperti saya ini dulu di tahun itu 2004-2005 saya direktur pemeriksa kekayaan penyelenggara negara, kemudian juga direktur Litbang di tahun 2005. Ikut juga merintis dan membidani terbitnya 2 PP, yaitu PP tentang sistem sumber daya manusia di KPK dan PP tentang hak keuangan dan protokoler pimpinan KPK. Masing-masing PP itu untuk yang MSDM atau sistem SMSDM itu adalah PP nomor 63 tahun 2006. Itu yang diperintahkan oleh pimpinan periode pertama untuk didahulukan. Nah, maka kita dengan instansi terkait yang jumlahnya 7 instansi, membahas itu selama 1 tahun. Baru ada kepastian menerima gaji, berapa gajinya. Dan tidak ada rapel. 5 juta itu, seandainya 5 juta itu kelebihan, maka kami harus mengembalikan. Berarti yang kita pakai adalah keuangan negara. Demikian juga pimpinan KPK itu secara resmi menerima gaji yang diatur sesuai dengan aturan itu ya sejak tahun 2006 melalui PP 27 tahun 2006, yaitu hak keuangan dan protokoler. Setingkat apa sih pimpinan KPK? Setingkat Menteri Negara misalnya. Oh, punya hak-hak misalnya
hak rumah, hak mobil itu diuangkan, jadi tidak menerima rumah dinas juga tidak, mobil dinas juga tidak, diuangkan. Jadi totalnya itu sekitar 60 juta itu pimpinan itu ketua dan wakil ketua itu. Pimpinan sedikit lebih, yang ketua ya sedikit lebih tinggi 2 juta lah. Wakil ketuanya selisih 2 juta. Karena dia mengkoordinasi secara administratif tentang alur surat yang masuk itu untuk ketua KPK-nya. Jadi begitu, kita ini berjuang dan ingin memang mewujudkan cita-cita bahwa KPK ini harus berbeda dengan penegak hukum yang lainnya yang ada di Indonesia, yang disinyalir tidak maksimal di dalam penegakan hukum, yang dipicu oleh masalah integritas. Jadi KPK harus berintegritas. Kalau sama saja, misalnya kalau sekarang itu sama saja, ya KPK dengan kepolisian itu sama, maka ya tidak ada beda nanti. Mempengaruhi kinerja yang akan dicapai oleh KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Core-nya itu adalah tugas di bidang pencegahan dan tugas di bidang penindakan. Ini harus berjalan secara concurrent, secara komplementari, saling melengkapi, sehingga menunjukkan hasil yang maksimal di dalam mencegah maupun memberantas korupsi di Indonesia. Itu kira-kira Bung Kurnia itu sebagai introductory remark dari saya. Ya, terima kasih Pak Yasin penjelasannya yang sudah menceritakan bagaimana pengalaman Pak Yasin yang memang sudah cukup lama dulu di KPK, baik sebagai direktur dan juga sempat menduduki jabatan KPK. Volumenya. Ya, ketika ada proses seleksi jabatan-jabatan struktural KPK yang memang dimandatkan harus secara terbuka, dan poin besarnya adalah bahwa segala kejadian yang ada di KPK, proses kebijakan-kebijakan yang ada di KPK harus sebagai cerminan, karena KPK adalah lembaga yang dimandatkan karena penegak hukum lain tidak cukup baik dalam konteks pemberantasan korupsi. Terima kasih Pak Yasin. Lalu yang kedua mungkin bisa kita geser ke Mbak Bivitri Susanti. Poinnya yang saya tanya seperti ini. Dalam pengisian jabatan struktural KPK hari ini mengalami hambatan di suara nih, Mas Kurnia. Penjelasan saya tadi bisa diterima dengan jelas, Pak Ndak itu? Bisa Pak Yasin, bisa Pak Yasin. Tapi cukup jelas tadi suaranya Pak Yasin. Mungkin Mas Kurnia masih mute itu, coba dihidupkan tuh speakernya. Masuk Pak Yasin, bisa didengar kok. Bisa Pak Yasin? Bisa Pak Yasin, bisa. Aman Pak Yasin? Coba deh ini mana ya. Oke, kita geser ke Mbak Bivitri mungkin. Pertanyaan saya adalah, karena kalau kita lihat sebenarnya siapa-siapa saja yang lolos menjadi seleksi jabatan struktural KPK hari ini, kita melihat ada dominasi dari institusi tertentu untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Pandangan Mbak Bivitri, apakah hal ini bisa mengganggu independensi KPK di masa mendatang? Karena kan pandangan publik banyak mengatakan bahwa idealnya memang KPK ini diisi oleh orang-orang yang tidak punya afiliasi tertentu dengan institusi manapun. Itu mungkin Mbak Bivitri, dan mungkin Mbak Bivitri bisa mengelaborasi juga pandangan sekarang di kepemimpinan Pak Firly Bahuri ini seperti apa kebijakan-kebijakan yang saya rasa cukup banyak juga yang naik ke media dan disoroti oleh publik. Silakan Mbak Bivitri. Oke, terima kasih Mas Kurnia. Ini sudah kedengeran dengan baik ya suara saya ya? Udah Mbak. Oke, tes aja. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita dalam kondisi harus berjauhan seperti ini, tapi walaupun kita berjauhan tetap harus melawan ketidakadilan ya. Karena buat saya apa yang tengah terjadi pada saat ini merupakan bentuk ketidakadilan. Mungkin tidak langsung kena ke kita ketidakadilannya, tapi buat saya ini persoalan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga pada akhirnya nanti akan menimbulkan ketidakadilan bagi kita. Nah, jadi sembari berjauhan ini, untuk menjawab pertanyaan Mas Kurnia barusan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin berbicara soal pentingnya
tidak hanya merit ya, dasar dari perekrutan itu tidak hanya merit, tapi juga integritas. Kemudian yang kedua, saya akan membahas soal konflik kepentingan dalam konteks KPK. Dan yang ketiga, soal bagaimana proses rekrutmen ini sendiri. Nah, yang pertama soal merit dan integritas, yang ingin saya tekankan sebenarnya bagaimana KPK itu sendiri sekarang. Jadi tentu saja secara prinsip dimanapun sekarang ini dalam governance modern, tidak hanya di lembaga pemerintahan, bahkan di lembaga non pemerintah seperti ICW sendiri, semua sudah mulai merapikan governance dan semua paham bahwa dalam rekrutmen kita bicara soal merit dan integritas, apalagi untuk lembaga seperti KPK. Ada apa di sini, Mbak Ibunya? Ada gangguan sedikit, tapi kita berusaha konsentrasi aja. Jadi merit dan integritas ini yang saya maksudkan begini, konteks besarnya yang mau tidak mau harus kita angkat terus, meskipun sekarang judicial review, revisi Undang-Undang KPK ini sedang berhenti karena COVID juga, tapi fakta bahwa memang kita sekarang bicara KPK berarti bicara Undang-Undang 19/2011. Kita tidak bicara Undang-Undang 30/2002. Tapi yang ingin saya tekankan sekali dalam kesempatan ini adalah bagaimanapun sekarang KPK sedang dirusak ya oleh banyak pihak yang menginginkan pemberantasan korupsi lemah, tapi kita sebenarnya masih bicara soal lembaga yang tujuan pembentukannya sama. Jadi kita bicara dulu soal original intent dari kita semua waktu itu mau membentuk KPK, tujuan kita apa. Sehingga walaupun sudah berubah dengan Undang-Undang 19/2019, sebenarnya kan upaya perusakan ini, upaya destruksi KPK ini sebenarnya tidak pengawas dan soal secara hukumnya ya, secara kerangka hukum soal pelemahan dalam hal penindakan dan lain sebagainya. Tapi kita harus jaga original intent dari pembentukan KPK itu sendiri untuk sebagai lembaga yang efektif memberantas korupsi. Nah, karena itu misalnya merit dan integritas tadi, kalau mau bicara soal sistem rekrutmen, kita sebenarnya masih punya asas-asas yang masih tetap berlaku sampai sekarang, yang terkait dengan di pasal 5 misalnya ya, Undang-Undang 30/2002 yang berbicara soal adanya soal-soal transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga KPK. Gitu. Jadi itu dulu. Jadi itu yang harus dipegang. Nah, terkait dengan itu, tadi saya coba bongkar-bongkar lagi ya beberapa peraturan perundang-undangan. Waktu tadi Pak Yasin cerita sedikit soal PP ya, PP SDM, PP 63/2005, itu memang sekarang mau tidak mau harus ada perubahan karena Undang-Undang 19/2019. Karena SDM KPK sekarang dianggapnya aparatur sipil negara atau ASN. Dan karena itu PP SDM KPK juga menjadi kurang relevan. Sayangnya, walaupun menurut saya PP ini justru salah satu tulang punggung penting dalam independensi KPK. Dan ini sebenarnya yang mau diobrak-abrik, yang mau didestruksi oleh banyak pihak. Nah, tapi pun kalau mau melihat kepada Undang-Undang ASN, kita bicara soal Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, tetap ada prinsip-prinsip mengenai rekrutmen ini yang harus dijaga betul dalam hal kompetensi ya, merit tadi, kemudian juga transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya. Nah, itu lapisan pertama. Lapisan keduanya tadi walaupun PP sekarang nantinya harus diubah ya, sudah ada draftnya yang sempat saya baca dalam bentuk Perpres, tapi memang yang ingin saya katakan juga adalah dulu PP itu kan bawahannya, maksudnya lapisan berikutnya setelah PP itu ada yang namanya Perkom ya. Ada yang namanya Perkom. Kebetulan saya pernah dulu ikutan dalam
pengujian salah satu SK mengenai mutasi di PT UN dan membuat sebuah opini untuk sebagai ahli di pengadilan. Di bawahnya, jadi ada beberapa catatan di sini bahwa di bawahnya itu ada yang namanya peraturan Komisi Pemberantasan peraturan KPK, Perkom yang kita biasa sebutnya, Perkom Ortaka ya, Organisasi Tata Kerja KPK. Sekali lagi ini semua nanti akan ada banyak sekali perubahan, tapi yang ingin saya katakan adalah layer berikutnya. Ada Perkom Kepegawaian KPK tahun 2006, tapi ada juga SOP dalam rekrutmen pegawai. Nah, barangkali ini yang kemudian kita harus lihat lagi, karena kalau yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi, seharusnya dari awal saja dalam SOP tersebut, jadi mungkin kita belum bisa baca dari Undang-Undang 19, dari nanti level-level di bawahnya yang nanti akan segera diubah, tapi yang konkretnya akan ada di SOP itu, termasuk misalnya tadi Pak Yasin berbicara soal Indonesia memanggil. Terlepas dari judulnya apa dan bagaimana pelaksanaannya, tapi kan intinya inputnya kemudian jadi banyak begitu, tidak terbatas dengan adanya rekrutmen yang sifatnya terbuka. Nah, SOP ini memang nanti tergantung jabatannya ya, jabatannya apa, bagaimana cara membukanya, syaratnya apa, itu detailnya ada di situ. Nah, tapi poin saya yang kedua, kemudian kita bicara konflik kepentingan. Nah, tadi itu apa namanya legal framework-nya dulu. Tapi dari segi konflik kepentingan, ini yang tadi ditanyakan oleh Mas Kurnia. Kalau bicara konflik kepentingan kan, kalau kita dalam sebuah proses kebijakan, biasanya kita akan membuat yang namanya pemetaan pemangku kepentingan ya, stakeholder mapping sebenarnya. Nah, dan KPK sebagai sebuah lembaga pemberantasan korupsi memang pemangku kepentingannya ini banyaknya luar biasa. Kita tahu sendiri bahwa sebagai lembaga yang baru lahir belakangan dalam arti memang sekarang sudah lama, tapi belakangan dalam arti dalam sebuah sistem politik Indonesia, dia kan lahirnya belakangan. Setelah mapan ada partai-partai politik, ada DPR, ada pemerintah tentu saja, dan lain sebagainya, dia tiba-tiba masuk sebagai new kid on the block dan melakukan upaya-upaya pembersihan begitu. Nah, sehingga karena KPK bicara soal korupsi ya, dan by definition dalam dirinya sendiri korupsi itu selalu akan terkait dengan kekuasaan, karena kalau bukan terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan kan bisa kita analogikan dengan pencurian begitu ya, tapi dia menjadi korupsi ketika ada kekuasaan yang dipergunakan. Maka dengan sendirinya sebenarnya semua lembaga negara yang memegang kekuasaan dan mungkin disalahgunakan, dia adalah pemangku kepentingan dari KPK kalau kita membuat pemetaan pemangku kepentingan. Nah, tapi lebih spesifik lagi, pemetaan pemangku kepentingan juga kemudian akan bisa diperjelas sejarah. Nah, dengan sejarah ini kita bisa melihat lembaga-lembaga yang pertama dia punya kepentingannya secara langsung karena ada kewenangannya sebagian yang diambil alih oleh KPK terlepas dari mekanismenya, tapi ada kewenangan yang diambil alih dan akibatnya juga kewenangan itu implikasinya kan banyak ya, ada implikasi keuntungan finansial, keuntungan non finansial, protokoler dan lain sebagainya, itu implikasi kewenangan secara tata negara dan administrasi negara. Tentu saja orang yang terambil kewenangannya akan punya kepentingan langsung dan bisa mempengaruhi secara langsung. Sejarah yang kedua, saya mau melihat betul bagaimana dulu cicak buaya ya, kemudian juga dulu ada semut rangrang 2012 ya, 2009 cicak buaya. Kita tahu bahwa setiap ada kasus-kasus besar yang melibatkan lembaga-lembaga tertentu, pasti akan langsung ada serangan balik terhadap KPK. Dan kita bisa lihat juga dari pimpinan mulai dari proses seleksinya sampai hasil seleksi pimpinan KPK yang sekarang pun kita melihat ada lembaga yang konsisten tampil dan mengambil alih. Bukan hanya dari segi proses dan orang yang kemudian terpilih, tapi bahkan juga
kita bisa baca bagaimana pasca pengundangan Undang-Undang 19 2019 pun narasi yang dikemukakan itu sangat kental dengan konflik kepentingan tadi. Oh ya, dan jangan lupa ada juga peristiwa yang sudah begitu sebenarnya sudah menyebar ya kemana-mana ya soal kasus konflik kepentingan yang terkait dengan kasus yang ditangani oleh KPK, perusahaan barang bukti dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya sudah kelihatan ketika kemudian yang terpilih, kemudian kalau kita cek dengan poin saya yang pertama, merit dan integritas, dibandingkan dengan siapa saja yang terpilih, sudah kelihatan ada prinsip-prinsip merit dan integritas yang sebenarnya terlanggar, namun diabaikan karena ada konflik kepentingan tadi. Poin terakhir saya soal membandingkan dua tadi ya, bagaimana merit dan integritas maksud saya dilanggar dengan adanya konflik kepentingan. Poin saya yang terakhir ini saya ingin berbicara soal bagaimana kita memang tidak bisa bicara hanya legalitas gitu. Maksud saya begini, saya sendiri kalau misalnya menjawab pertanyaan dari kawan-kawan jurnalis ataupun kawan-kawan lainnya yang tentu saja ketika bertanya atau berdiskusi dengan saya mengharapkan ada penjelasan dari segi hukum. Ya, tapi buat saya begini, kita tidak bisa melihat prosedur yang sudah disediakan oleh kerangka hukum yang tersedia itu semata hanya semacam checklist gitu. Oh, ini sudah ada wawancara, oke, berarti udah benar. Sudah ada tes tertulis oleh lembaga sesuai dengan lembaga pihak ketiga biasanya kan. Oh, berarti sudah benar begitu ya. Jadi seakan-akan kalau sudah di checklistnya sudah dicek semua, maka apa yang terjadi itu sudah legal. Nah, tapi yang ingin saya selalu kembalikan ke dalam konteks pembicaraan kalau mengenai KPK, kita bicara soal politik hukum yang tidak bisa diukur dengan checklist ataupun bunyi pasal-pasal begitu. Ini juga yang waktu itu saya kemukakan di pengadilan waktu saya membela teman-teman, bukan membela, maksud saya waktu itu saya sebagai ahli diundang oleh tim kuasa hukum dari LBH Jakarta untuk memberi pandangan ke majelis hakim mengenai mutasi yang dilakukan tidak dengan cara yang proper begitu ya, yang sesuai asas umum pemerintahan yang baik. Nah, penekanannya selalu begini, memang kita tidak bisa hanya melihat pasal-pasal itu sebagai benda mati. Kita harus paham betul bahwa ada politik hukum yang kuat sekali kalau kita bicara soal KPK. Gitu. Jadi destruksinya itu tidak akan masuk hanya dari undang-undang yang sekarang sudah diubah itu, ya. Kemudian nanti ada lagi berbagai peraturan perundang-undangan yang akan mengubah posisi pegawai semuanya, pegawai KPK sesuai undang-undang tentu saja dalam konteks aparatur sipil negara, karena sekarang KPK adalah ada di ruang eksekutif. Hal-hal yang sifatnya sangat dalam praktik begitu ya, seperti tadi dalam proses seleksi inputnya apakah terbuka betul atau tidak ya misalnya. Kemudian transparansi. Kalau misalnya ditanya, tapi kan di lembaga negara lain juga tidak ada kok transparansi diumumkan dulu. Nah, sekali lagi kita bicara soal lembaga yang punya kekhususan. Saya sendiri sebagai orang yang belajar hukum tata negara, kemudian berefleksi bahwa bahkan ketika melihat lembaga-lembaga negara, baik di rumpun eksekutif kah, maupun lembaga-lembaga independen, maupun lembaga manapun, akan ada karakteristik tertentu yang tidak bisa kita jadikan template begitu. Jadi misalnya kalau rekrutmen katakanlah katakanlah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, karena kita bicara COVID gitu ya, punya suatu mekanisme tersendiri, maka di lembaga lain juga punya karakteristik atau cara-cara rekrutmen tersendiri yang harus sesuai dengan karakteristik lembaga itu. Nah, jadi mengenai KPK pun
kita harus kembalikan lagi bahwa KPK itu seperti dia konflik syarat dengan potensi benturan kepentingan, karena begitu banyak yang punya kepentingan untuk membuat KPK tidak efektif bekerjanya. Dan kemudian kita lihat sejarahnya bagaimana, termasuk kasus-kasus yang tidak terbongkar, perusakan barang bukti di dalam KPK sendiri oleh orang-orang yang ada di dalam KPK, begitu misalnya. Dan juga kita juga harus bicara konteks lahirnya KPK sendiri, seperti yang tadi diungkapkan juga oleh Pak Yasin, begitu. Jadi kita memang harus lebih kuat menjaga sampai ke level yang di pemilihan deputi, tidak hanya penindakan tapi indak, kepala biro hukum ya, dan kepala biro lainnya, karena kita bicara memang suatu lembaga yang sedang digrogoti pelan-pelan gitu. Atasnya sudah dihancurkan dengan revisi undang-undang KPK tadi, tapi di bawahnya pun tidak hanya di level pimpinan, di bawahnya pun diruntuhkan pelan-pelan. Lama-lama dia akan ambles ke bawah gitu. Jadi kita harus semakin kuat. Dan terakhir, untuk menjawab secara langsung pertanyaan Mas Kurnia tadi, ya memang ada konflik kepentingan di sini karena deputi penindakan yang terpilih misalnya, dan juga dua jabatan lainnya yang baru saja terisi, dipilih dalam situasi yang tidak transparan begitu ya. Sementara kita juga tahu bahwa harusnya ada keterbukaan dari luar, karena potensi benturan kepentingannya sangat banyak, karena tidak hanya pimpinan tapi banyak sekali pihak yang sekarang menduduki jabatan-jabatan penting di KPK yang mempunyai benturan kepentingan. Dan benturan kepentingannya apa? Tentu saja dari lembaga-lembaga yang punya punya sejarah dan punya catatan dia bisa bahwa begitu lembaganya nanti akan terkena kasus tertentu yang ditangani KPK, dia akan mempengaruhi cara KPK bekerja terhadap lembaga itu. Nah, begitu. Silakan Mas Kurnia. Terima kasih Mbak Bivitri yang sudah cukup komprehensif menjelaskan beberapa persoalan dalam case ini. Mbak Bivitri tadi menyinggung soal konflik kepentingan, masuk juga di isu revisi Undang-Undang KPK yang berimplikasi juga mengganggu independensi kepegawaian KPK, karena sebentar lagi mungkin akan berubah menjadi ASN. Kalau saya tidak salah, tenggat waktunya 2 tahun sejak Undang-Undang KPK berlaku, pegawai KPK harus berubah menjadi atau masuk dalam rumpun bagian aparatur sipil negara. Juga Mbak Bivit menyinggung tentang konflik cicak versus buaya dan beberapa case di KPK yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari institusi penegak hukum. Tadi Mbak Bivit menyinggung soal 2 penyidik KPK yang diduga merusak barang bukti. Kalau saya boleh tambahkan, ada juga kasus Aris Budiman, mantan Direktur Penyidikan KPK yang mendatangi panitia angket tanpa sepengetahuan atau seizin pimpinan KPK. Lalu yang terakhir ada Firly Bahuri yang dulu menjadi Deputi Penindakan, diduga melanggar kode etik, tapi sekarang justru menjadi Ketua KPK. Saya mau berpindah kepada Pak Fikar sebelum nanti kita masuk ke penjelasan Pak Bambang Wijoyanto. Pak Fikar, mungkin bagaimana Pak Fikar memandang proses seleksi jabatan internal KPK hari ini yang sangat banyak sekali disorot? Kenapa mereka sangat tertutup, dan bacaan Pak Fikar seperti apa? Karena di waktu yang sama juga mereka mengisi jabatan-jabatan yang langsung terkait dengan penegakan hukum, seperti Deputi Penindakan, Direktur Penyelidikan, dan banyak sekali pihak yang menduga bahwa ke depan dengan komposisi seperti ini, penindakan KPK akan semakin menurun. Gimana Pak Fikar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Saya ingin mengutip apa yang disebut Bibit tadi, yaitu kunci utamanya adalah soal politik hukum yang berubah, gitu ya. Ada politik hukum yang berubah mengenai status dan kedudukan KPK. Kalau dulu KPK ketika lahir, dia ada pada paradigma kita butuh lembaga independen, ya, yang bisa
mengadili atau masuk ke seluruh lembaga pemerintah negara yang ada dan kemudian memberantas korupsinya. Nah, itu paradigma yang dulu. Tapi sekarang ini berubah, ya kan? Dengan revisi undang-undang 100% berubah. Dia menjadi lembaga pemerintah, lembaga di bawah pemerintahan, di bawah presiden, gitu kan, di bawah eksekutif, ya, yang pegawainya seluruhnya adalah ASN, gitu. Sementara yang independen itu cuma komisionernya. Nah, itu sebenarnya ini kuncinya, titiknya di situ, gitu. Nah, yang terjadi sekarang adalah akibat dari itu. Yang terjadi sekarang adalah akibat dari berubahnya paradigma di mana sekarang lembaga KPK bukan lagi menjadi lembaga independen, tapi dia menjadi lembaga bagian dari pemerintahan, bahkan secara ekstrim di beberapa wawancara saya bilang ini sudah menjadi lembaga pencari nafkah, ya. Jadi karena naik gaji apa segala macam jadi urusannya gitu, ya kan? Jadi udah jadi lembaga seperti tempat kerja lah gitu, ya. Tidak ada lagi idealismenya. Nah, tapi saya ingin cerita begini sebelum masuk ke pertanyaan yang ini. Saya 3 kali terlibat di dalam kegiatan KPK. Yang pertama saya pernah menjadi peserta, ya, peserta komisioner pertama. Dari sekian ratus saya masuk sampai 40, ya, sampai 40 ya gugur di 40 saya, 40 gugur. Waktu itu ketua panitianya Bang Buyung. Nah, bahkan Bambang gugur sebelum itu. Mas BW gugur sebelum itu, yang masuk tuh Mas Is sampai 10 besar kalau nggak salah, sampai ke DPR, ya, Pak Iskandar. Itu pertama keterlibatan kita. Jadi kita ngerti sejak awal KPK itu didirikan. Yang kedua, ya, ketika ada penerimaan pegawai Indonesia memanggil, saya juga pernah masuk menjadi salah satu pengujinya bahkan, ya, penguji di bagian profil assessment. Nah, ya, saya berdampingan dengan teman-teman dari psikolog, saya dari bidang hukumnya menguji mereka. Nah, waktu itu kalau nggak salah ketua KPK-nya Pak Ruki, habis zamannya Bambang, ya, zamannya Somad, ya. Pak Ruki masuk, dia merekrut deputi penindakan kalau nggak salah. Saya ikut. Saya ikut di dalam, saya menguji beberapa Kapolda, saya menguji beberapa Kajati bahkan, ya, untuk mengisi jabatan deputi penindakan. Nah, tapi saya nggak tahu akhirnya di mana, siapa yang dipilih, yaitu kembali kepada Pak Ruki. Yang ketiga, saya ikut yang terakhir ini, menguji zamannya Pak Agus Raharjo CS, itu ikut juga, ya, ikut menguji mereka juga sebagai penguji profil assessment, termasuk di dalamnya dulu ada Pak Jibli ikut, ada banyak orang ikut juga, yang orang-orang selebriti dan yang terkenal. Tapi yang masuk ya 5 kemarin itu. Nah, itu semua settingnya masih KPK itu sebagai lembaga yang independen, gitu. Sehingga judul rekrutmennya Indonesia memanggil dan terbuka, ya, Indonesia memanggil dan terbuka bagi semua orang kesempatannya, gitu. Dan itu yang terjadi seperti itu, dan semuanya independen. Dan seperti Pak Yasin bilang tadi, pegawai KPK itu kan terdiri dari 3 dulu, yang dulu itu, ya, pegawai tetap, pegawai kontrakan, dan ASN yang diperbantukan. Dia punya waktu 10 tahun. Bahkan ini pernah diperdebatkan ketika zamannya Pak siapa tadi, Firly Bahuri itu menjadi deputi penindakan, ya, pernah ada satu diskusi di KPK. Saya diundang juga bersama Uceng kalau nggak salah, bersama Uceng, bersama satu lagi siapa lupa, ya. Nah, untuk mengusulkan perubahan itu, bagaimana dengan perkembangan baru adanya ASN kontrakan, gitu, ya. Kan sekarang ada ASN yang ASN pensiun dan ASN kontrak kalau nggak salah, tanpa hak pensiun, yang haknya sama dengan pensiun. Nah, bagaimana mengawinkan aturan baru pada struktur pegawai yang ada di KPK, gitu, ya. Apakah merubah kemudian pegawai tetap KPK itu menjadi ASN kontrakan atau gimana? Nah, itu debatnya seperti itu. Nah, saya bilang nggak bisa sepanjang PP itu tidak dirubah, sepanjang undang-undang KPK itu
nggak dirubah, maka ya harusnya seperti ini karena KPK adalah lembaga independen. Nah, tetapi ketika berhasil mereka berubah merevisi Undang-Undang KPK dari menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ya, maka itu berubah total sebenarnya semuanya ya. Yang pertama yang independen ya, itu pun sebenarnya pola rekrutmen kemarin itu kan juga kelihatan kan dari panselnya juga sengaja dipilih mereka yang bagaimana gitu ya, kemudian menghasilkan komisioner yang seperti sekarang ini gitu. Nah, dengan pola undang-undang seperti itu, maka rekrutmen ke depan ya sebenarnya diarahkan kepada ini kan akan menjadi ASN semua gitu. Nah, karena itu sebenarnya yang harus dilihat adalah kalaupun dia terbuka, yang harus terbuka itu adalah yang pertama, apakah sejak awal KPK itu akan merekrut hanya dari kalangan ASN karena nanti isinya akan ASN, atau dibuka kesempatan untuk orang-orang yang independen masuk, kemudian begitu masuk baru dijadikan ASN. Nah, itu yang dua pilihan itu yang terjadi sekarang. Ya, saya nggak tahu yang mana yang diterapkan. Tetapi nomor satu adalah sebenarnya harusnya keterbukaan. Gitu. Nah, yang sekarang ini yang kelihatannya tidak ada keterbukaan itu. Ya, artinya orang tidak tahu. Ya, ketika orang-orang yang memang berminat bekerja di KPK, ya, tidak tahu lagi kemana informasinya dan marah-marah. Dan saya kira dengan perubahan yang baru ini ya mungkin juga mereka akan bilang, oh akhirnya juga jadi ASN. Di dalam ASN itu ada subordinasi, ada atasan bawahan maksud saya. Nah, ada atasan bawahan dan itu nggak bisa boleh nggak boleh itu pasti terjadi gitu. Nah karena itu yang paling pokok adalah sebenarnya ya berubah lagi gitu ya, berubah lagi status KPK ini tidak sebagai lembaga eksekutif tapi kembali menjadi lembaga independen. Ya, selama dia akan menjadi eksekutif, dia tidak akan pernah beda dengan kepolisian atau kejaksaan. Apapun bunyinya gitu. Karena sistemnya sudah terbangun di dalam undang-undang itu gitu. Jadi sebenarnya perjuangannya harusnya merubah undang-undang itu kembali kepada undang-undang yang lama. Dan rekrutmen yang sekarang dilakukan itu hanya bagian dari konsekuensi perubahan perubahan politik hukum dan perubahan status dari kelembagaan KPK itu sendiri. Yang independen sekarang hanya komisioner, ya. Kalau mau kita berharap ya dengan undang-undang yang baru ini hanya kepada komisioner. Nah, kebetulan sekarang komisionernya polisi juga. Nah, otomatis kan tidak bisa diharap juga, Pak. Iya, akan ada keberpihakan. Dia akan cari ya anak buahnya yang direkrut juga dari ASN ya yang polisi juga supaya garis komando jalan gitu. Ya kalau yang independen garis komandonya belum tentu jalan. Saya kira yang pertama itu masih sisa-sisa orde lama, bukan orde lama, maksud saya sisa-sisa KPK lama yang melakukan OTT 2 kali menangkap menangkap KPU dan segala macam, itu masih sisa-sisa lama. Setelah itu, ya setelah dikuasai sistemnya oleh pemerintahan yang baru, ya pemerintahan komisioner maksud saya yang baru, selesai sudah gitu. Ya, kita nggak pernah dengar lagi ada OTT, kita nggak pernah dengar lagi ada penindakan dan sebagainya. Gitu. Bahkan mungkin juga konsep pencegahan juga berbeda dengan harapan kita. Ya, pencegah setelah terjadi dicegah, gitu ya. Bukan pencegahan sejak awal, bukan menumbuhkan kesadaran, tapi lebih mencegah yang sudah berjalan. Nah, jadi kesimpulan saya adalah apa yang terjadi hari ini konsekuensi dari perubahan politik hukum dan perubahan secara paradigmatis di dalam tubuh KPK sendiri. Nah, karena itu saya kira kepedulian kita harus fokuskan pada bagaimana kita membawa kembali perubahan dari undang-undang yang hasil revisi ini kepada undang-undang yang lama. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikar penjelasannya. Pak Fikar menjelaskan tadi tentang
kejadian hari ini adalah implikasi dari politik hukum yang sudah jauh dari ideal, jauh dari niat pembentukan KPK sejak awal, dan akibat dari revisi Undang-Undang KPK juga tadi menjelaskan sedikit tentang konteks aparatur sipil negara, menyambung mungkin dari Mbak Bivitri tadi. Saya ingin berpindah ke Pak Bambang Wijayanto. Yang ingin saya tanyakan, di sini ada beberapa hal, Pak BW. Yang pertama, bagaimana Pak BW memandang proses seleksi ini, dan sampai hari ini, apa pandangan Pak BW terkait dengan implikasi dari revisi Undang-Undang KPK, yang memang banyak poin-poin kelemahan, banyak yang menganggap bahwa KPK tidak lagi bisa bekerja seperti sedia kala, dan melihat komitmen dari pimpinan KPK juga sepertinya akan banyak bermain di isu pencegahan. Dan terakhir, Pak BW memandang kinerja dari pimpinan KPK sejak dilantik sampai hari ini bagaimana? Karena tadi sempat disinggung Pak Fikar, sampai hari ini saja OTT yang murni kerja dari Firly Bahuri dan kawan-kawan itu belum ada, karena dua OTT Sidoarjo dan juga KPU itu adalah hasil kinerja dari era Pak Agus Raharjo sebelumnya. Itu mungkin Pak BW, silakan tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih. Mas Kurnia, Mbak Bibip, Mas Fikar, apa kabar? Sehat? Mudah-mudahan tidak hanya sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak hanya sehat, tapi waras. Yang seluruhnya kita bicarakan ini soal kewarasan sebenarnya. Jadi kita diserbu oleh COVID, itu soal kesehatan. Kita diserbu oleh gerakan korupsi, itu soal kewarasan. Jadi hari ini kita ada dua serbuan kesehatan dan serbuan kewarasan. Terus sebelum masuk nih saya jok dulu nih. Kurnia pertanyaannya itu nggak jelas. Ditanya pimpinan KPK kinerjanya. Pertanyaannya emang udah kerja? Kok kamu terus bilang kinerjanya? Kan nggak benar itu. Kamu jangan suka mengada-ada deh. Kalau udah kerja, udah kerja Bang, bikin kerja terus. Sudah kerja Mas, bikin nasi goreng. Oh, nah ini Bibip nih, ini juga mengada-ada. Emang pimpinan KPK kerjaannya bikin nasi goreng? Itu kan bukan kerjaan, itu hobi. Oh bukan ya? Oh iya. Hobi nggak bisa dimasukin di kerjaan. Bibip, ini kita lagi bicara soal kewarasan. Tidak mungkin 1000 piring nasi goreng pun tak akan bisa kau sentuh para koruptor. Karena ada beda itu. Nasi goreng itu urusannya beda untuk mengatasi yang lain gitu loh. Jadi jangan show atas kepentingan dan maksud yang berbeda. Ini otoritasnya apa, show-nya apa, beda-beda. Oke, saya kangen aja lama nggak ketemu dan nggak bincang-bincang. Ini agak backlight ya, saya minta maaf karena saya mulai dari pertama mau melengkapi dulu ya, baru nanti mulai mempersoalkan. Bagian pertama yang saya lengkapi adalah seluruh perbincangan kita harus berbasis kepada filosofi dasar kenapa pemberantasan korupsi dan KPK perlu dibangun. Filosofi dasar itu berpijak dan berpucuk pada dua ketetapan MPR. Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 dan ketetapan MPR nomor 8 tahun 2001. Di dalam ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 itu ada kata kunci di poin menimbang huruf C. Saya bacain pelan-pelan, bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Nah, kalau ini kemudian dipakai untuk mengukur kinerja, dipakai untuk mengukur proses pemilihan pimpinan KPK, termasuk di dalamnya deputi KPK, dan proses untuk membuat undang-undang dasar, untuk membuat undang-undang KPK 2019, maka pertanyaannya, apakah seluruh proses yang tadi itu secara filosofis berpijak dan berpucuk pada hal menimbang di dalam ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998. Kalau tidak, sebenarnya, hari ini sebagian kita sedang melakukan korupsi atas pemberantasan korupsi.
Hari ini tindakan kita koruptif dan kolusif di dalam konteks pemberantasan korupsi. Sehingga akibatnya apa? Seluruh hal-hal legal menjadi tidak legitimate. Legal secara prosesnya, tapi tidak legitimate secara azas maupun kontennya. Itu yang terjadi. Jadi kita sedang, ibaratnya begini, kita sedang bernyanyi, tapi nyanyian itu sumbang. Bahkan bukan hanya nyanyian itu sumbang. Dia tak pantas bernyanyi karena memang dia tidak bisa bernyanyi dan tidak ada orkestrasi yang mengiringi partitur-partitur untuk bernyanyi itu. Itu yang terjadi. Jadi dia tampil aja di depan panggung, kalau ditanya, coy lu ngapain sebenarnya? Ya gue tampil di depan panggung. Cuman tampil gitu. Nah ini kan sebenarnya, ini kan kalau mau pakai bahasa yang agak provokatif, libido kekuasaan hari ini sedang bekerja dan di puncak kemarahannya. Dan kita disuruh membahas puncak-puncak kemarahan libido kekuasaan itu. Ini yang mesti dilihat. Nah, kita lihat ya, itu tadi dari TAP MPR itu. Bahkan kemudian disebutkan juga di dalam pasal 4-nya itu, di dalam TAP MPR itu. Kata kuncinya itu adalah upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas. Nah, sekarang misalnya kalau kita periksa pemilihan pimpinan KPK koruptif nggak sih? Orang yang dipersoalkan dalam tanda petik di dalam pasal 29 sebagai syarat ya. Kan syarat menjadi pimpinan KPK itu ada tuh di dalam pasal 29 huruf F. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Banyak kalangan mempersoalkan ada perbuatan tercela yang pernah dilakukan. Seseorang yang sudah diduga melakukan perbuatan tercela tapi kemudian diangkat, ini kan ketercelaan yang berkali-kali. Ketercelaan tanpa jeda, berulang kali, dan tak malu dilakukan. Terus kita mau nilai kinerja apa sebenarnya yang kita nilai? Jadi saya mau balik, satu itu ketetapan MPR nomor 11 di huruf C dan di pasal 4-nya. Kalau kemudian kita pakai ketetapan MPR nomor 8 tahun 2001 itu ada yang menarik lagi. Karena TAP MPR sebelumnya itu, yang nomor 11, itu dianggap kurang memberikan rasa greget terhadap proses pemberantasan korupsi. Ditambahlah TAP MPR nomor 8 tahun 2001. Di pasal menimbangnya, keren itu pasalnya. Bahwa terdapat desakan kuat masyarakat menginginkan terwujudnya langkah nyata. Langkah nyata. Pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi. Jadi saya mau bilang, kalau mau pakai pasal ini, dan saya kemudian membuat kesimpulan, hari ini, reformasi di korupsi, dan itu dilakukan karena hampir sebagian pejabat yang punya otoritas di bidang itu, melakukannya dengan sukarela, keikhlasan, tawadu, dan berjamaah. Kalau mau pakai bahasa lebih kerennya lagi, kejahatan dan kuasa kegelapan telah begitu sempurna. Walaupun langit Jakarta sekarang sudah kelihatan lebih jelas, tapi kita juga justru lebih banyak jelas memandang korupsi-korupsi yang telah terjadi dan tengah terjadi. Nah, itu jadi kalau baca baik-baik berbagai hal yang disebutkan di dalam TAP MPR, ini ada dalam pasal 2 angka 4 ya. TAP MPR nomor 8 2001. Dia sebut begini. Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah di angka 4-nya mencabut, mengubah dan mengganti semua peraturan perundangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi dan memungkinkan terjadinya KKN. Yang terjadi sebaliknya. Yang justru dilarang dilakukan. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin judicial review, maka judicial review-nya itu salah satu argumen yang dipakai untuk merujuk telah terjadi pelanggaran itu adalah di dalam TAP MPR ini. TAP MPR ini dilanggar secara faktual, nyata-nyata. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau menurut saya, dengan begitu, dengan seluruh argumen dari teman-teman kolega-kolega yang tadi, sebenarnya saya ingin menyempurnakan sedikit saja. Lengkap sudah seluruh kekonyolan berbagai penyelenggaraan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan itu begitu seronok
dikemukakan, dilakukan di depan kita semua. Tanpa tedeng aling-aling. Tidak ada hijabnya, langsung itu. Jadi, saya mau lanjutin lagi, nggak enak nih. Kalau kita selama ini punya rasa malu, saya mau bertanya, apakah kita masih punya malu itu? Ini bahasa-bahasanya harus lebih tegas seperti itu. Nah, oke, itu bagian pertama. Jadi saya mau bilang, bagian ini adalah ada pelanggaran yang sangat sistematik terhadap TAP MPR. TAP MPR itu saya mendefinisikan, dia adalah manifestasi dari tuntutan publik yang dikonversi dan menjadi bermetamorfose menjadi putusan politik. Dan putusan politik inilah yang akan menjadi bagian penting dari seluruh pembuatan undang-undang yang menjadi dasar dari upaya pemberantasan korupsi. Nah, kalau filosofi dasar, pakai istilahnya Pak Fikar, paradigma dasarnya itu diselingkuhi, maka hampir seluruh pasal-pasal selanjutnya adalah pasal-pasal yang bertentangan dengan semangat, dengan inspirasi, dengan prinsip dan azas-azas yang ditanamkan dan dicanangkan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. Oke, itu ya. Nah, sekarang saya mau loncat, saya mau poinnya 3, tapi saya loncat di bagian ketiga dulu. Hari ini perdebatan kita akan menjadi perdebatan intelektual ketika kita tidak mampu merumuskan sejauh mana kita bisa melakukan breakthrough untuk mempersoalkan seluruh kebrengsekan ini. Saya ingin menggugat atau menggunakan apa yang menjadi dasar dari kita semua. Di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, itu ada pasal 37A dan 37B. Kita punya Dewan Pengawas yang diisi oleh orang-orang baik, kalau tidak mau disebut orang-orang terbaik. Hari ini orang-orang baik itu ada di mana? Mereka masih ada atau sudah hilang? Kalau sudah hilang, kenapa tidak ada yang lapor ke Kontras? Pak Fikar jangan ketawa. Ketawanya Pak Fikar tuh nggak enak banget lah. Kalau Bibip ketawanya masih enak. Pak Fikar ini ketawanya nggak. Jadi di situ kan disebut Dewan Pengawas dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang. 37B ayat 1 juga, ayat 1 huruf A. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan dari KPK. Teman-teman Dewan Pengawas, hari ini ada dugaan, ada indikasi kuat terjadi pelanggaran terhadap azas-azas. Tadi disebutin tuh kan, ada pasal 5 ya. Di Undang-Undang KPK itu ada azas, paling tidak ada 3 azas, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Itu ada pelanggaran azas loh. Bahkan kemudian kalau dipakai pasal 20 ya, pasal 20 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya. Saya ingin tanya, apakah pemilihan-pemilihan itu sudah dipertanggungjawabkan kepada publik seluruh prosesnya itu? Nah, kalau kemudian hari ini ada diskusi yang menggugat seperti itu, maka kemudian kita bisa melanjutkan gugatan itu kepada Dewan Pengawas. Hai Dewan Pengawas, apa yang sedang kau lakukan hari ini, tuan-tuan dan paduka-paduka yang terhormat? Sudilah paduka mendengar sedikit apa yang sedang didiskusikan oleh teman-teman di ICW, di mana kami punggawanya dan balakurawanya sedang bersama-sama menghimpun diri di bawah naungan rezim ICW. Jadi saya ingin masuk saja langsung, kayaknya harus dilakukan sesuatu. Salah satu sesuatunya itu adalah meminta kepada Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan karena ada dugaan-dugaan bahwa proses pemilihan itu tidak dilakukan secara terbuka. Kalau sudah tidak terbuka, akuntabilitas pasti akan sedikit sekali, apalagi menimbulkan kepastian untuk kepentingan umum. Itu sudah agak tidak mungkin lagi. Jadi saya ingin dari gerakan filosofi tadi diisi oleh teman-teman di bagian keduanya, tadi ada paradigmatik, ada azas, ada politik hukum, dan macam-macam. Dewan Pengawas, kamu sesungguhnya bisa melakukan sesuatu. Nah, saya mau masuk di bagian yang terakhir. Bagian ketiga saya ambil di bagian tengah. Teman-teman, pengisian jabatan
di dalam satu struktur organisasi bukan sekedar memilih orang, tapi menempatkan orang untuk memastikan seluruh tujuan dari upaya pemberantasan korupsi memang hendak dicapai sesuai dengan cita-cita dan harapan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah penempatan orang-orang ini menjadi bagian untuk mewujudkan upaya pemberantasan korupsi, atau ini bagian dari sistem kolusif yang dibungkus sedemikian rupa, seolah-olah itu accountable, tapi tidak legitimate, dan tidak berpihak pada kepentingan publik sepenuh-penuhnya. Dan kalau itu yang terjadi, sebenarnya kita sedang mempertunjukkan tindak koruptif yang paling nyata di era reformasi sekarang ini. Era reformasi telah kehilangan maknanya karena substansinya telah dibajak dan dirampok. Penempatan-penempatan orang bukan untuk sungguh-sungguh mewujudkan supaya pemberantasan korupsi dilakukan, tapi untuk melindungi kepentingan kelompok kekuasaan yang sekarang sedang bekerja di KPK. Sebagian kepentingan kekuasaan yang bekerja di KPK. Kalau itu asumsi dasarnya, atau kalau itu diduga dilakukan seperti itu, sebenarnya pemilihan-pemilihan seperti ini menunjukkan bahwa kita sedang menguatkan sistem kekuasaan yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saja diperiksa di salah satu di pengawas internal KPK, maka akan kelihatan tuh orang-orang yang sekarang menduduki jabatan-jabatan tertentu dan baru saja dilantik, dia sedang melakukan apa? Atau pada saat itu dia sedang melakukan apa? Misalnya saja ya, kalau seseorang diduga mencari-cari berkas perkara, di mana berkas perkara itu dipakai untuk kepentingan yang tidak jelas, dan dilakukan dengan cara, misalnya ini, dengan cara menyuap office boy, dan kemudian orang-orang ini menduduki jabatan-jabatan penting. Ini apa bukan perbuatan tercela? Jadi ini bukan sekedar satu tindakan konflik of interest. Ini udah faktual banget, ini perbuatan tercela. Kalau orang yang melakukan perbuatan tercela masih diakomodasi menjadi bagian dari pimpinan, maka dapat dipastikan pimpinan yang mengakomodasi itu bagian dari kecelaan itu. Dapat diduga keras menjadi bagian dari kecelaan itu. Jadi, secara filosofis ada pelanggaran terhadap TAP MPR. Secara faktual, Dewan Pengawas belum menunjukkan pelan spiritualitasnya untuk mewujudkan tugas dan kewajibannya, apalagi dikasih kewenangan untuk itu. Terus yang ketiga, penempatan-penempatan orang dalam posisi-posisi penting yang diduga tidak untuk menjadi bagian untuk mewujudkan cita-cita pemberantasan korupsi, maka sebenarnya orang yang melantiknya menjadi bagian dari tindakan itu. Selamat datang kegelapan. Sempurnalah kuasa kegelapan itu. Tapi di titik itulah justru kesempatan, karena ladang amal kita terlalu luas, dan kita bisa beramal di ladang kegelapan itu. Karena lebih mudah bekerja di kegelapan, karena secercah terang itu pasti kita temukan di suasana yang gelap sekalipun. Terima kasih, Kurnia. ABW yang sudah menjelaskan tadi berpijak pada filosofi TAP MPR dan konteks faktual hari ini, dan juga menyoal juga proses seleksi dan figur-figur yang duduk menjadi jabatan struktural di KPK. Saya ingin mungkin sedikit menambahkan ya, banyak sekali pemberitaan sebenarnya yang menyoal tentang deputi penindakan yang terpilih, Karyoto. Saya coba mencari tadi berita-beritanya, ternyata dia juga sempat diduga terlibat dalam proses bagian dari cicak buaya kemarin. Karena saya lihat di sini yang bersangkutan sempat mendatangi KPK ketika menjadi Direktur Reserse Umum Polda Jogja, mengantar surat pemanggilan beberapa orang di KPK. Saat itu, kalau saya tidak salah, awal tahun 2015, kriminalisasi Pak Abraham Samad dan juga Pak Bambang Wijayanto. Jadi,
pemberitaan ini sebenarnya melengkapi ya situasi KPK hari ini. Ketua KPK-nya diduga melanggar kode etik, dan deputi penindakannya banyak sekali berseliweran di pemberitaan di media yang justru mengarah pada perilaku yang negatif. Itu mungkin, dan saya ingin mungkin pertanyaan terakhir sebelum masuk kita ke sesi tanya-jawab. Jadi teman-teman media, silakan jika ada pertanyaan, tinggal chat saja di kolom chat di Zoom ini, dan juga diskusi ini kita buat live juga di Facebook, jadi masyarakat juga bisa melihat diskusi ini, tidak hanya dalam forum Zoom ini, yang nantinya juga hasil dari rekaman di Facebook itu akan kita unggah ke Facebook Sahabat ICW. Saya ingin mungkin kembali ke Pak Yasin, pertanyaan terakhir sebelum masuk tanya-jawab. Pertanyaannya, dengan situasi seperti ini, apa gambaran para narasumber KPK di masa mendatang? Karena ini baru 4 bulan Firly Bahuri dilantik. Saya ini rasanya lebih baik dia sudah bekerja atau memang belum mulai bekerja, karena lebih banyak kontroversinya daripada prestasinya. Kasus dia memaksa Kompol Rosa untuk keluar dari KPK, lalu kasus Harun Masiku yang sampai hari belum ditemukan, Nur Hadi juga seperti itu. Bagaimana para narasumber memproyeksikan KPK di masa mendatang? Silakan mungkin Pak Yasin pertama bisa menjelaskan. Ya. Jadi sebelum terpilihnya Ketua KPK yang sekarang ini kan saya mendapat informasi juga dari beberapa oknum DPR lah begitu. Di saat kebetulan sama-sama menjadi narsum di salah satu pemberitaan di media audio lah seperti itu. Ya, ini orang yang bermasalah kok justru dipilih, itu justru pilihan kami katanya. Ya kira itu yang akan jadi ya iya. Menyatakan bahwa itulah yang akan dipilih. Mengarahnya bahwa KPK itu dibuat ada tapi tidak berdaya untuk apa-apa, tunduk pada kekuasaan tadi yang disebut oleh Mbak Bibit tadi, memang politik hukumnya mengarah ke sana. Walaupun di dalam pasal 8 konvensi PBB menentang korupsi itu atau UNCAC itu menyatakan bahwa lembaganya itu harus lembaga independen. Jadi bebas dari pengaruh manapun juga, tapi justru sekarang ini dibalik, seperti tadi juga disinggung oleh Bung Fikar tadi, bahwa undang-undangnya sudah mengarah bahwa lembaga ini sudah tidak berdaya di bawah eksekutif. Jadi harapan untuk bisa kembali kepada peran KPK sebagai lembaga independen, lembaga negara yang independen, yang punya prestasi, dan yang nyata-nyata mencegah dan memberantas korupsi itu harus kembali ke undang-undang yang lama. Kalau yang sekarang ini sama sekali tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, terlihat dari fakta yang ada nih Pak Bambang Wijoyanto kan juga menyampaikan fakta yang ada sekarang ini. Tidak ada yang dia lakukan dan tidak berkinerja. Saya kira memang kalau kita mengharapkan kinerja KPK ini sudah hanya tinggal di dalam diskusi saja. Bisanya narsum yang akan menyampaikan pendapatnya itu ya hanya membandingkan kalau yang KPK yang periode 1 sampai periode 4 itu seperti ini, periode yang berikutnya, periode 5 dan berikutnya, dari aspek hukumnya juga lemah, dari pembentukan orang-orang yang dimasukkan di dalam KPK itu sudah didesain sedemikian rupa, jadi secara sistematis sekali undang-undangnya dan aparat yang ada di dalamnya menjadi ASN, yang tunduk pada kebijakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, maka sudah tidak bisa kita harapkan bahwa lembaga ini adalah lembaga independen. Kalau tadi disinggung pimpinannya saja yang sekarang independen, itu secara tertulis. Tapi faktanya justru mereka lah yang tidak independen. Nah, jadi KPK itu akan bisa bekerja dengan baik apabila dicontohi dari atas pimpinan KPK-nya itu. Mereka orang-orang yang berintegritas, bereputasi, dan berani memberantas korupsi, maka akan diikuti oleh bawahannya. Dan sistem yang bagus yang dibangun oleh periode-periode sebelumnya, itu jangan sampai ragu untuk meneruskannya, jangan dirubah seperti yang sekarang ini. Di dalam rekrutmen pun sekarang ini kan sudah berubah sama sekali. Tidak transparan, tidak terbuka, dan cenderung kolutif seperti yang sekarang ini. Ini
tentu tidak hanya harapan para narasumber, tapi harapan publik ini Bu Kurnia. Jadi ada public distrust sekarang ini kepada KPK. Kalau sudah menyinggung KPK, siapapun yang berbicara, entah itu tukang ojek atau tukang taksi, itu menyampaikannya udah berbeda Pak ya. Walaupun dia tidak tahu bahwa saya juga pernah terlibat di KPK, ngobrol-ngobrol itu dia secara terbuka bebas bahwa sekarang ini sudah menjadi domain publik bahwa KPK itu sudah tidak berdaya. Kalah dengan kekuatan politik yang justru bertentangan dengan komunitas internasional yang dimana KPK pernah dihargai di fora internasional itu, masuk di dalam Working Group on Anti-Corruption di G20 pun juga keterlibatan pihak-pihak Indonesia itu sangat dominan di situ. Sekarang nggak ada. Jadi bukannya orang Indonesia saja yang distrust terhadap KPK, tapi pihak-pihak asing yang punya perwakilan di Indonesia ini sudah menilai bahwa KPK ini berbeda dengan KPK yang dulu. Itu Bung Kurnia. Jadi harapannya tipis sekali, kecuali nanti ada sesuatu, misalnya pimpinannya sudah berbeda, ya, mengembalikan KPK pada katakanlah lembaga yang memang betul-betul independen, tidak di bawah kekuasaan eksekutif, nah, mungkin baru bisa nih harapan masyarakat itu kembali kepada KPK sebelum periode ini. Itu Bung Kurnia. Makasih Pak Yasin. Juga memang kepercayaan publik pada faktanya sudah semakin menurun. Ini dibuktikan oleh survei Indobarometer beberapa bulan yang lalu yang menempatkan KPK tidak lagi berada di 3 besar, mungkin karena revisi Undang-Undang KPK dan juga soal proses seleksi pimpinan KPK yang banyak sekali permasalahan di sana. Juga kalangan internasional seperti kata Pak Yasin juga sudah menyoroti pemerintah. Kalau saya tidak salah, beberapa waktu sebelum pengesahan revisi Undang-Undang KPK ada sekitar 97 lembaga dari berbagai negara yang tergabung dalam koalisi ANKEK menyurati pemerintah berupaya ingin menghentikan proses revisi Undang-Undang KPK karena bertentangan dengan mandat dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang mandatkan independensi dari KPK. Makasih Pak Yasin. Sekarang Mbak Bivitri, silakan Mbak, pendapatnya bagaimana proyeksi KPK di masa mendatang Ya, dengan tematika revisi Undang-Undang KPK hari ini dan juga berbagai kebijakan dari pimpinan KPK hari ini. Silakan Mbak Bivitri. Iya, pertama tentu saja saya punya kekhawatiran yang sangat besar dengan pengujian formil Undang-Undang 19 2019 yang tengah dilakukan oleh ICW dan kawan-kawan. Saya bukan pemohon, tapi tentu saja saya mengikuti betul ya sebagai pihak yang juga dari awal sudah menyuarakan soal ini. Karena kita tahu Mahkamah Konstitusi sendiri sekarang sedang break dulu karena situasi COVID ini, tapi bahkan tanpa break ini pun sebenarnya kita punya banyak sekali tantangan yang terkait dengan pandangan-pandangan hakim tuh sudah bisa kita raba-raba gitu ya dari sidang-sidang selama ini ketika menanyakan beberapa soal baik kepada pemohon, pihak terkait maupun ahli, tantangannya besar lah gitu. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, memang KPK ini dibuat sangat tidak berdaya karena begini, KPK itu kan bisa berjalan efektif ataupun bahkan sebenarnya ya kalau kita refleksikan dari secara ketatanegaraan dan secara politik, sebuah lembaga itu baru akan bisa berjalan efektif dengan adanya 2 prasyarat. Yang pertama adalah independensi dan yang kedua wewenang. KPK dulu didesain punya dua-duanya karena situasi waktu itu sekitar awal 2000-an itu semuanya masih mendukung. Memang itu desain yang unik sekali, susah diterima secara politik, tapi bisa masuk gitu. Independensi dia baik, wewenangnya juga sangat baik didefinisikan di undang-undang yang lama. Nah, sekarang dua-duanya ini kan lagi dibombardir gitu. Dari segi independensi, pimpinannya sudah berubah total, tadi sudah banyak kita bahas, tapi bahkan sekarang di bawah-bawahnya itu juga sedang diganti-ganti. Jadi saya khawatir kalau kita tidak lebih galak lagi melawan terus walaupun dalam kondisi seperti sekarang, nanti lama-lama tidak hanya ini 3 menurut saya baru awal nih.
akan banyak 3 lagi, mungkin 30 lagi, mungkin 300 lagi yang akan diobrak-abrik, sehingga KPK itu hanya namanya saja nanti Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi dia sebenarnya isinya barangkali pindahan dari lembaga-lembaga penegak hukum lain saja, yang kemudian kita bicara lagi soal benturan kepentingan, ya tidak akan ada pemberantasan korupsi yang efektif gitu. Nah, jadi dengan itu sih sebenarnya saya mau menggunakan kesempatan ini, saya kira juga akan cukup banyak rekan-rekan jurnalis, sahabat ICW maupun yang lainnya yang memantau di Facebook dan Instagram untuk melawan terus gitu loh, karena sekarang ini kan banyak yang aji mumpung nih mencuri kesempatan di tengah kesempitan gitu ya. DPR-nya juga nyolong-nyolong, ngomongin RUU Cipta Kerja, LAS, KUHP, segala macam. Nah, saya khawatir, ini tadi Mas Kurnia sempat bilang, ini kan 4 bulan ya kerjanya. Kerja atau tidak kerja, kita bisa diskusikan sama-sama apa bikin nasi goreng itu kerja atau tidak. Tapi juga 1 bulannya tuh ibaratnya save by the bell, save by COVID gitu. Sebulannya di tengah kita mungkin agak luput karena memperhatikan darurat kesehatan masyarakat, ada peristiwa ini. Nah, saya khawatir kita masih harus survive 3,5 tahun lagi. Tapi buat saya mau menggunakan kesempatan ini untuk mendorong semua kita yang nonton maupun yang nanti nontonnya rekamannya gitu, kita harus lawan terus gitu. Dan melawan itu kan dengan kondisi sekarang juga sebenarnya banyak caranya. Termasuk kalau ada info seperti ini langsung digaungkan. Sekali lagi jangan keluarkan dulu dari kerangkeng pasal dan perbandingan dengan lembaga lain. Beda. KPK itu suatu lembaga yang betul-betul porosnya itu justru pada penyalahgunaan kekuasaan. Jadi semua orang yang punya kekuasaan pasti akan berupaya untuk membuat KPK lemah gitu. Jadi bahwa dia harus transparan, bahwa dia rekrutmennya harus terbuka, itu ada secara asas, secara prinsipil dalam tubuh KPK itu sendiri. Jangan dibandingkan dengan lembaga lain. Nggak usah lah semuanya diumumin, lembaga lain juga nggak begitu. Kita bicara soal KPK gitu. Jadi kalau pertanyaan Mas Kurnia tadi, ke depannya gimana? Saya merasa agak kelabu gitu ya. Dari segi KPK dan segala anasir-anasir yang sedang menggerogoti dan menyerang KPK, tapi di sisi lainnya saya masih punya harapan sebenarnya supaya masyarakat sipil tetap kuat melawan dan menyuarakan hal-hal yang sedang berlangsung secara mungkin juga dengan sengaja luput dari perhatian kita, disembunyikan dan lain sebagainya. Rebahan maupun tidak rebahan, tapi yang jelas melawan itu saya kira harus terus dilanjutkan. Itu harapannya sih. Kalau kelabunya ya kelabu, tapi akan jadi hitam total nanti kalau kita nggak ngelawan gitu. Itu Mas Kurnia. Terima kasih Mbak Bivitri. Lanjut Pak Fikar, silakan Pak Fikar. Bagaimana nasib KPK ke depan? Begitu ya tadi pertanyaannya. KPK sekarang ya juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah pemberantasan korupsi ke belakang. Ya. Karena kita pernah punya banyak lembaga pemberantasan korupsi di luar kepolisian dan kejaksaan. Umpamanya tahun 67 ada tim pemberantasan korupsi. Tahun 70 ada Komisi 4. Tahun berikutnya 80-an 90-an ada TPPK. Ya, ada lagi KPKPN. Nah, ini malah ada undang-undangnya kalau KPKPN, ya. Kemudian setelah itu ada yang dibentuk di kejaksaan yang ketuanya Pak Adi Andoyo itu TGTPK. TGTPK ini juga mati oleh gugatan judicial review kalau nggak salah di Mahkamah Agung. Habis juga itu TGTPK. Nah, lahirlah kemudian sekarang KPK. Gitu. Nah, prediksinya Pak siapa itu yang jenggotan juga yang bekas penasihat KPK siapa namanya? Pak Hea Mahua. Pak Abdullah. Abdullah Hea Mahua memprediksi 2024 ini KPK bubar. Gitu. Sama seperti pendahulunya gitu. Prediksinya dia seperti itu dan saya bilang masuk akal juga gitu kalau kita belajar kasus dari kasus ke kasus gitu.
belajar sejarah gitu. Karena pada dasarnya semua kekuasaan itu anti diberantas korupsinya gitu ya. Karena kekuasaan itu temannya korupsi gitu loh. Dan ketika ada lembaga pemberantasan korupsi, pasti yang akan dipilih dimatikan adalah lembaganya. Nah, seperti itu yang terjadi. Sadar atau tidak sadar itu. Ya, tadi Pak Yasin bilang memang Pak Bauri yang akan dipilih jadi ketua KPK meskipun sudah ketahuan track record-nya gitu. Ya kan? Itu kan artinya ada upaya sengaja, ya, upaya sengaja membuat KPK seperti ini atau dengan kata lain menghancurkan KPK gitu. Nah, jadi kalau dilihat sejarah, kecuali ada peristiwa besar yang bisa membalikkan tangan, ya, termasuk putusan MK yang bisa mengabulkan judicial review kita, ya, termasuk itu juga kalau terjadi itu peristiwa besar sekali, ya, karena akan membalik lagi gitu, membalik KPK yang tadinya sudah masuk ke ranah eksekutif kembali lagi menjadi lembaga yang independen. Atau kita berharap pada 2024 itu ada perubahan pikiran dari Presiden Joko Widodo yang ada sekarang, ya, untuk mengembalikan. Dia tiba-tiba tidur ingat janjinya mau mengeluarkan Perpu perubahan KPK, dia bangun langsung dia nggak suruh Pak Luhut, tapi suruh yang lain, suruh Mahfud. Nah, itu Mahfud buat Perpu baru. Itu keajaiban seperti itu yang bisa menolong KPK. Atau ya kita berharap pada presiden baru setelah 2024. Apakah dia punya komitmen nggak terhadap pemberantasan korupsi? Saya kira itu. Jadi pada dasarnya kalau tidak terjadi perubahan yang sangat besar sekali, KPK ini akan ya minimal samalah dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan yang ada sekarang ini. Dia ada bekerja, ya, tapi itu tadi menjadi sebuah kantor yang bekerja rutin, gitu, ya, yang setiap 4 tahun sekali nuntut naik gaji. Nah, kan begitu. Saya kira begitu, Pak siapa namanya, Pak Kurnia. Terima kasih, Pak Fikar. Ya, memang selama ini kita berharap pada Perpu dari Presiden Jokowi, tapi rasanya itu hanya mitos saja karena memang KPK seperti inilah rasanya yang diinginkan oleh negara hari ini, KPK yang lemah, KPK yang digerogoti independensinya dan berhasil masuk di rumpun eksekutif yang selama ini tidak kita inginkan. Seperti Pak BW sampaikan tadi, sangat jauh berbeda dengan original intents, baik faktual kinerja KPK ataupun payung hukum KPK hari ini. Selanjutnya Pak BW, silakan Pak, bagaimana proyeksi Pak BW menunggu sampai 2023 nanti proses pemilihan pimpinan KPK yang baru, seperti apa kerja KPK hari ini? Silakan Pak BW. Proyeksi itu kan artinya to project, ya, memperkirakan masa depan. Kalau saya pertanyaannya bukan proyeksi sih sebenarnya, proyeksi. Jadi ini proyeksi, jadi bukan proyeksi, project untuk melihat masa depan. Ini proyeksi. Jadi kalau ini proyek, ya udah cepat kerjain gitu, sesuai dengan tuan-tuan paduka yang menginginkan proses ini. Gitu. Jadi karena ini proyeksi, bukan proyeksi, proyek nih, maka sebenarnya sulit untuk membuat proyeksi terhadap proyek nih, agak sulit tuh. Cuman kalau mau dipakai istilah tadi dari seluruh teman-teman kolega-kolega yang mengemukakan, kalau ini disebut kelabu, ya udah betul itu. Kalau kelabu kan biasanya clubbing kan malam tuh ya, kelabu ya lebih gelap ya, cuma ada warna-warni kan, kalau di clubbing itu ada lampu-lampunya kan. Ini lampunya kagak ada banget gitu loh. Jadi kalau dibilang clubbing, kelabu ya mungkin betul juga. Tapi saya mau bilang begini. Saya mau coba pakai logika yang agak terbalik. Di semua kekuasaan yang telah berada pada singgasana kedegilannya, maka itu adalah pertanda matahari akan datang. Jadi menurut saya ketika kejahatan itu sudah makin sempurna, itu tanda-tanda kebaikan sebentar lagi akan datang. Seperti malam yang gelap gulita itu, dia tak pernah bisa
melawan terbitnya matahari. Jadi saya mau menggunakan metafor itu untuk menghidupkan semangat kita. Biarlah hari ini malam menguasai kegelapannya, tapi dia tak bisa menyingkirkan matahari yang dipastikan akan datang esok pagi. Jadi dia hanya penguasa malam saja, dan tak, karena kehidupan ini adalah sepenuh-penuhnya adalah soal harapan. Kalau kehidupan tanpa harapan, maka dia akan jadi kenistaan sebenarnya. Jadi saya mau coba logika terbaliknya kayak gitu. Atau kita mungkin bagus itu sebabnya bersyukurlah terhadap kebaikan yang hari ini atau masa lalu pernah kita nikmati. Karena ketika kegelapan itu datang, maka kita merindukan kebaikan-kebaikan tadi. Bersyukurlah. Nah, kalau sekarang ini kita disuruh babnya ini bab bersabar nih. Bab bersabar, bukan bab makan nasi goreng, bukan. Bab bersabar. Karena kedegilan itu sudah pada titik kedunguannya yang paling tinggi. Terus apa yang bisa dilakukan lagi dalam situasi seperti ini? Saya membayangkan sebenarnya kalau Anda sedang latihan memanah, maka latihlah terus cara memanah Anda, sasarlah target-target itu dengan pasti, latihan teruslah menerus menembak panahan itu, dan ketika nanti sudah saatnya kita melakukan perlawanan, maka kemampuan kita sudah semakin baik. Bukan hanya dalam konteks keterampilannya, tapi kesungguhan kita untuk menjadikan tujuan-tujuan kemaslahatan itu betul-betul bisa dikedepankan. Nah, yang paling menarik adalah bisa berguna kalau dia tidak berpijak pada integriti. Karena independensi yang berpijak pada integriti itulah yang akan menghasilkan accountability. Nah, kalau kemudian udah tidak independen, nggak punya lagi integriti, apalagi accountability. Jadi kita situasinya seperti itu. Nah, kalau itu sudah terjadi, kita sebenarnya bukan sekedar sedang break terhadap situasi pemberantasan korupsi, tapi kita sebenarnya sedang dalam situasi broken karena criminality mencapai puncak kedahsyatannya. Nah, terakhir saya mau ngomong begini. Teman-teman, sejarah pasti berulang. Pak Fikar tadi sudah kemukakan itu. Teman-teman, di situasi seperti ini, tugas kita adalah menghidupkan harapan. Melawan adalah salah satu strateginya. Tapi menancapkan bahwa hidup hanya ada kalau kita sungguh-sungguh meyakini ada harapan. Dan harapan itu sebenarnya ada dalam genggaman tangan kita. Kita memang memastikan untuk terus-menerus melakukan perlawanan. Itu yang paling penting. Nah, sekarang apa yang mesti kita apresiasi? Satu, teman-teman yang sekarang ada di dalam KPK, Anda adalah garda terdepan hari ini dalam pemberantasan korupsi. Kalau pandemi COVID, garda terdepannya hari ini adalah para dokter, hari ini upaya pemberantasan korupsi, garda terdepannya adalah teman-teman, wadah pegawai, teman-teman yang masih di dalam KPK, tapi tetap menancapkan bahwa pemberantasan korupsi harus berpijak pada kepentingan kemaslahatan. Jadi garda terdepan itu harus diapresiasi. Terus kedua, apresiasi juga kepada teman-teman media. Tanpa teman-teman media, tidak akan mungkin kita bisa mendengar setiap detik dan detaknya seluruh perubahan, seluruh keguncangan yang ada terjadi di dalam KPK. Maka kabarkan terus, kibarkan terus, ada soal-soal yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Apresiasi untuk teman-teman media yang terus-menerus di tengah kebosanannya atas keponggahan kekuasaan masih tetap ada di ruang-ruang sempit untuk memberitakan seluruh kebodohan-kebodohan yang tengah terjadi di sekeliling kita pada saat ini. Yang ketiga, kita bersyukur masih ada lembaga-lembaga. COVID boleh menyerbu, tapi ICW tak boleh kena pandeminya. Jadi kita bersyukur masih ada anak-anak muda seperti ini. Biarlah teten berlalu, kurnia telah bersemai kembali. Jadi itu menjadi menarik menurut saya. Biarlah Adnan sebentar lagi pensiun, kita sudah dapat kurnia. Kita sudah dapat teman-teman yang baru.
Eson, pergilah engkau dengan tenang, sekarang kita punya Kurnia dan teman-teman lain. Dan kita juga bersyukur ada orang-orang yang secara passion terus-menerus mendampingi kita semua. Ada Pak Duka Tuan Abdul Fikar Hajar, ada Muhammad Yasin yang kita tidak pernah lupa karena dia menyumpahi dirinya sendiri di bawah Al-Quran, itu sangat fenomenal dan tak pernah bisa tergantikan. Ada Bibip, salah satu perempuan yang luar biasa yang terus-menerus menjadi bagian penting di setiap gerakan publik. Dan ada banyak cukup orang-orang baik yang hari ini terus menyuarakan bahwa Indonesia menjadi NKRI yang sejati kalau korupsi bisa dihabisi. Selamat datang orang-orang hebat dan terima kasih telah memberi dan hanya memberi. Bukan sekedar kerja, tapi memberi karena memang ingin berarti. Begitu Pak Kurnia. Gambaran Pak BW di KPK masa mendatang, dan tadi kita sudah dengarkan paparan dari para narasumber, dari Pak Yasin, Mbak Bibip, Pak Fikar, dan juga Pak BW. Sekarang ada sesi tanya jawab. Ada satu pertanyaan ini yang akan saya bacakan dari Mbak Santi. Mbak Santi bertanya kepada seluruh narasumber. Berikut pertanyaannya, saat ini ketika pandemi COVID-19, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial senilai ratusan triliun rupiah untuk publik. Sementara KPK di waktu yang sama juga diharapkan untuk mengawasi dana itu. Apakah dengan kondisi di bagian penindakan didominasi oleh institusi tertentu dan dipilih tidak secara independen, KPK tidak akan bisa mengawasi penggunaan dana bansos itu, dan bila ditemukan penyalahgunaan sulit memprosesnya? Itu mungkin silakan dijawab para narasumber. Siapa yang mulai awal? Mungkin Mbak Bibip, boleh? Ya, boleh deh. Kayaknya jawabannya akan cenderung sama sih. Tapi begini, saya kira bahwa kalau pertanyaannya KPK masih mampu atau tidak, saya kira kita tetap harus, kalau misalnya memang ada penelusuran atau misalnya ada laporan-laporan seperti itu, tetaplah sampaikan saja ke KPK, tapi bikin juga buffernya gitu. Jadi saya kira tetap teman-teman perlu juga misalnya lapor ke lembaga-lembaga lain yang terkait, tergantung dari di mana gitu ya. Misalnya apakah ke Ombudsman, apakah kemudian juga ke Saber Pungli, saya dengar kan mau diaktifkan lagi begitu ya. Tapi saya kira seperti biasanya kalau kita advokasi, saran saya KPK ada buffernya, ada lapisan-lapisan lain yang juga harus diberikan laporan. Tapi kalau pertanyaan KPK akan menindaklanjuti atau tidak, saya kira di level awal akan tetap ada respons. Cuma masalahnya nanti ketika nanti pihak-pihak yang terkait itu yang punya benturan kepentingan ya, misalnya dari aparat penegak hukum sendiri atau yang lain, atau barangkali juga aparat pemerintahan yang tidak secara langsung duduk di jabatan-jabatan di KPK, tapi memang sudah mencengkeram dengan kuat, saya khawatir nanti juga tidak akan ada tindak lanjut yang terlalu sebagaimana yang kita harapkan begitu. Belum lagi kalau kita bicara soal nanti diperdebatkan lagi soal nilainya ya dan lain sebagainya, kan ada kategorinya untuk bisa ditangani oleh KPK gitu. Jadi ya barangkali itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Bibip. Mungkin Pak Yasin ada yang ingin tambahkan Pak soal pertanyaan-pertanyaan? Jadi gelontoran ratusan miliar untuk menangani COVID-19 ini. Ini nanti akan menjadi suatu yang katakanlah korupsi masif seperti dana desa itu. KPK pun juga tidak berdaya walaupun dia menyatakan bahwa itu merujuk pasal 2 Undang-Undang 3199 bahwa apabila korupsi itu dilakukan pada saat bencana maka dapat dituntut hukuman mati. Itu hanya tulisan saja, tidak akan pernah ada. Nah, dikaitkan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Kalau dulu Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang sudah ada undang-undang barunya.
Di Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19 tahun 2019 itu, prosedur khusus yang dulu tidak berlaku di Undang-Undang KPK sekarang harus menjadi berlaku. Artinya apa? Apabila penyalahgunaan keuangan untuk bantuan COVID itu dilakukan oleh bupati, oleh wali kota, dan wakilnya tentunya ya. Bupati wakilnya, wali kota dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, atau para menteri, prosedurnya harus laporan ke presiden dulu untuk menangani kasus itu. Karena prosedur khusus yang tidak berlaku itu menjadi tidak ada di undang-undang baru ini. Jadi sebagai gambaran bahwa KPK itu menjadi prosedural di dalam menangani kasus korupsi. Akan sulit. Kalau dulu kan tidak usah minta izin kalau sedang menangani pejabat negara. Siapapun pejabatnya. Entah itu anggota DPR, gubernur BI, menteri, gubernur provinsi, kemudian bupati dan wali kota, serta wakilnya. Itu tidak ada, itu harus lapor ke presiden dulu, kalau sekarang harus lapor. Kalau yang dilakukan oleh kepala daerah itu masif misalnya, di 34 provinsi dan di 530 pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia, mana mungkin akan disetujui oleh presiden penanganan kasus itu. Bila terjadi penyimpangan atas penggunaan dana COVID-19 itu, Bung Kurnia. Semakin sulit dan semakin bebas untuk melakukan korupsi saat sekarang ini. Kalau menurut pandangan saya didasarkan dari aspek hukum yang tadi. Itu, Bung. Terima kasih, Pak Yasin, penjelasannya. Jadi memang ketika yang diharapkan KPK sebagai leading sektor pemberantasan korupsi, utamanya mengawasi dana ratusan triliun, baik itu dana COVID, ataupun mungkin dana pemindahan ibu kota, saya rasa kok ragu ya, karena Firly Bahuri sejak awal sudah mengatakan dia akan fokus di isu pencegahan saja, karena penindakan itu mungkin salah satu aspek yang tidak diinginkan juga oleh Presiden Jokowi, karena sedari awal dia sudah mengatakan menolak kegaduhan-kegaduhan akibat penindakan-penindakan pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK. Kita mandang itu adalah pandangan yang cukup keliru disampaikan oleh seorang Presiden Republik Indonesia. Itu dari Pak Yasin, mungkin bisa ke Pak BW dulu sebelum kita ke Pak Fikar. Silakan Pak BW. Oke. Mari kita periksa satu-satu ya. Pertama ada surat edaran KPK RI nomor 8 tahun 2020 mengenai pengadaan barang dan jasa. Di dalam surat edaran itu ada 5-6 kata kunci. Pertama, bahwa seluruh proses pengadaan harus dilakukan dengan itikat baik. Tidak ada kickback, tidak ada unsur penyuapan, tidak ada gratifikasi, tidak ada konflik of interest, dan tidak ada unsur yang berkaitan dengan kecurangan atau maladministrasi. Nah, jadi KPK sekarang memfabrikasi berbagai aturan, dan itu sebenarnya dari satu sisi harus diapresiasi. Ada aturan seperti itu. Dan aturan ini termasuk yang progresif kalau kita membandingkan dengan LKPP misalnya, yang agak loose dalam pengadaan barang dan jasa. Itu menarik menurut saya dari satu sisi. Cuman yang kedua kan, aturan ini akan bisa bermakna ketika ada instrumen untuk menegakkannya, law enforcement process. Law enforcement process ada 3 kakinya. Pertama, niatnya dulu nih, kita memang mau menegakkan hukum atau ingin memfabrikasi aturan untuk menunjukkan bahwa kita hebat. Itu persoalannya. Jadi niatnya ini, kata-kata, kosakata, jargon-jargon yang diproduksi bahwa tidak perlu gaduh terlalu macam-macam, itu adalah kosakata yang mengindikasikan bahwa law enforcement itu bukan metode yang dikedepankan untuk mengatasi kriminalitas di dalam kejahatan korupsi. Jadi kita periksa pertama minatnya dulu ya. Terus yang kedua, apakah kemudian ada satgas khusus yang didedikasikan untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi dan kemudian dikoordinasikan, karena KPK itu koordinator loh, jangan lupa loh. Nah, kalau kemudian itu tidak terjadi, sebenarnya lagi-lagi dia tidak hanya punya niat, tapi tidak punya kemampuan untuk mengintegrasikan seluruh elemen dan unsur-unsur pokok yang bisa didayagunakan untuk mengatasi pemberantasan korupsi. Nah, kepemimpinan yang tidak ada itu menyebabkan sebenarnya
KPK telah kehilangan atau meruntuhkan sendiri kewibawaannya. Itu yang kedua. Jadi kemampuan koordinatif yang sama sekali tidak pernah diperlihatkan. Ya, lagi-lagi cuma masak nasi goreng aja, itu tidak menunjukkan kemampuan koordinatif apapun sebenarnya. Terus yang ketiga yang juga jadi penting adalah sekarang ini udah terjadi proses, ada bantuan-bantuan yang sudah dikirim dan ada macam-macam seperti itu. Saya tidak mendengar. Apakah KPK sudah menerjunkan timnya untuk mengamati itu? Dulu KPK punya kemampuan untuk melakukan apa yang disebut dengan pencegahan dengan menggunakan efek deterrent. Pencegahannya itu adalah pencegahan yang berbentuk defensif. Jadi prevention yang disebut dengan defensive prevention. Artinya apa? Dia melakukan kajian-kajian, menemukan masalah-masalah, dan memberitahukan bahwa kalau itu terjadi dan dilakukan, itu sebenarnya setelah terjadi pelanggaran. Dan itu potensial korupnya terjadi. Jadi ada yang disebut dengan prevention yang bersifat defensif, ya, yang bersifat ofensif, salah. Jadi offensive prevention itu dilakukan. Saya tidak mendengar itu. Dan itu kemudian biasanya offensive prevention itu kajian-kajian yang dilakukan itu kemudian dikemukakan kepada publik, diberitahukan, gua udah tahu nih, bro, lo ini ada potensi koruptifnya nih jelas. Kalau kau lakukan itu, maka kemudian kau melakukan pelanggaran. Jadi itu yang disebut dengan ofensif, ya. Bukan kemudian aku nggak mau buat gaduh nih. Jadi kayak gimana gitu, nggak mau buat gaduh. Ini bukan soal kegaduhan. Dia lebih membicarakan suara ketimbang gerakan dan upaya. Dan ini susah ini. Gaduh itu kan suara sebenarnya, kan? Jadi orang itu tidak mau dengan kegaduhan, tapi dia tidak bisa menanggulangi pemberantasan korupsi dengan baik. Jadi 3 poin itu yang menurut saya menjadi penting dilakukan. Nah, pada akhirnya saya mau tutup begini. KPK bisa berfungsi kalau dia benar memahami kemampuannya, benar memahami otoritas yang dimilikinya, dan punya keberanian untuk memimpin seluruh proses itu. Kalau 3-tiganya itu tidak dilakukan, tidak akan mungkin terjadi apapun. Sudah, Kurnia, itu saja. Siap, makasih Pak BW. Berkali-kali juga disinggung juga soal nasi goreng yang dibuat oleh Pak Firly. Memang banyak berseliweran juga di media sosial. Sepertinya Pak Firly ini salah mendaftar. Harusnya dia mendaftar sebagai peserta MasterChef, bukan sebagai komisioner KPK. Terakhir mungkin Pak Fikar. Silakan Pak Fikar menjawab pertanyaan tadi soal dana triliunan. Apakah dengan kondisi hari ini KPK mampu untuk mengawasi dan juga menindak oknum-oknum yang menyelewengkan dana itu? Silakan Pak Fikar. Oke. Sebelum masuk itu, saya ke atas dulu sebentar. Mengapa KPK dibuat menjadi lembaga bagian dari eksekutif? Ya? Karena ada pemikiran dasar bahwa yang mendapat mandat dari rakyat penuh itu adalah presiden. Itu yang pikiran dasarnya itu. Ya. Kenapa kemudian dirubah? Semua lembaga, nggak boleh ada lembaga independen. Semua harus di bawah presiden. Karena presiden yang paling mendapat mandat dari rakyat itu secara keseluruhan. Nah, itu dasarnya. Nah, karena itu, dengan dasar seperti itu, ya pertanyaannya adalah, apakah KPK yang sekarang menjadi bagian dari lembaga pemerintahan, ya berani mengawasi apa yang dikerjakan oleh presiden atau oleh pemerintah? Itu yang jadi pertanyaan mendasar itu sebenarnya. Atau sejauh mana keberanian itu? Ya, kalau dulu ya percayalah kita ketika KPK itu independen, ya dia bisa melakukan dengan bebas tanpa izin sana sini tadi kata Pak Yasin, ya. Tapi ketika sekarang KPK sudah menjadi seperti ini, ya, maka harapan kita agak sedikit, meskipun dia mungkin ada juga yang dilakukan, gitu ya. Tapi meskipun tidak bergema, tapi itu juga tidak kelihatan apa-apa. Yang pasti sebenarnya, kalau mau lihat
kalau mau realistis, kita melihat sekarang udah ada 2 kasus besar, konteksnya ke COVID-19 ini, ya, ke pandemi ini, ke masa pandemi ini. Apa itu? Itu yang kemarin pakai kop surat, lembaga kepresidenan, itu sebenarnya ada kasusnya di dalam itu, ya, dengan langsung seorang pejabat publik yang dapat entah apa ininya, mekanismenya, tender atau penunjukan langsung, kita nggak ngerti. Tetapi saya yakin di situ ada konflik kepentingan. Dan saya mengutip saya lupa dari siapa itu, konflik kepentingan itu kan ibunya korupsi. Dia bisa beranak macam-macam korupsi itu, konflik kepentingan itu, ya. Nah, itu satu kasus. Kasus yang kedua yang kemarin staf susnya mundur, yang proyeknya 5,6 T, itu sudah ada kasusnya sebenarnya, ya. Artinya KPK kalau memang mau bekerja itu sudah bisa dimulai gitu, kalau memang dia berniat untuk mengawasi efektivitas penggunaan dana-dana pada masa pandemi ini. Nah, itu yang sebenarnya mau bisa menjadi ukuran gitu, sejauh mana kepedulian KPK terhadap 2 kasus itu yang akan menjadi ukuran sejauh mana KPK bisa mengawal dana-dana yang triliunan itu yang dijadikan kompensasi bagi penanggulangan COVID-19. Saya itu pendapatnya. Terima kasih. Pak BW, dan terima kasih kepada seluruh narasumber. Saya rasa ketika ada teman-teman media yang ingin bertanya, bisa langsung saja japri ke para narasumber, Pak Yasin, Mbak Bivitri, Pak Fikar, dan juga Pak BW. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi pada intinya memang sangat terasa nuansa konflik kepentingan di seleksi jabatan struktural KPK yang mungkin ke depan akan berimbas KPK tidak akan lagi objektif menangani sebuah perkara, karena kalau didominasi oleh institusi tertentu, maka yang bersangkutan ketika bekerja di KPK masih mempunyai atasan juga di lembaga institusinya terdahulu, yang mana ke depan para narasumber juga mengatakan kita akan melihat masa suram pemberantasan korupsi ketika KPK dipimpin oleh komisioner hari ini dengan payung hukum seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan juga sedikit masuk pada penjelasan Pak Fikar tadi, di masa pandemi COVID hari ini ada 2 kasus yang cukup besar, mundurnya salah satu staf sus dan juga terkuaknya surat yang dikirimkan ke seluruh camat di seluruh Indonesia, dan sampai hari ini saya belum menemukan KPK bersikap soal itu, padahal masyarakat sudah sangat riuh mengatakan bahwa ada konflik kepentingan, tapi mungkin inilah KPK hari ini, KPK yang tunduk pada eksekutif, KPK yang kental pada nuansa-nuansa politis, yang tangannya seperti tidak ada lagi ketika berhadapan dengan pemerintah. Itu mungkin teman-teman dan para narasumber, sekian diskusi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi pemberantasan korupsi di masa mendatang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.